Instagram, Ana join tuh open house-nya. Ya, kayak teman-teman semua Ana join juga nih. Sama kayak teman-teman Ana juga nontonin. Ada pemateri, ada moderator, Ana lihat tuh ayo kayak gimana dan sebagainya gitu. Dan ketika tahu tuh ada kampus English, nah mulai kepikiran tuh. Karena ternyata buat jurusan dari edukasi ya, pendidikan Kak Dharma, itu Ya, adanya di kampus English aja pada waktu itu oke. gitu. Ya, ya. Tapi di lain hal juga Ana tuh tertarik psikologi. Hmm. Masalahnya psikologi waktu itu belum ada di kampus bahasa. Kalau psikologi ada di kampus bahasa, kayaknya udah ada di situ gitu. Cuman karena dipikir-pikir kayaknya lebih butuh edukasi gitu ya, pendidikan gitu. Karena anak gak tahu kenapa gitu. Memang sedari dulu memang cukup tertarik gitu, terkait edukasi gitu ya. Ya, ya. Apalagi khusus anak-anak gitu remaja itu anak suka gitu. Di situ suka mendalami, suka merhatiin gitu. Kayak gitulah kurang lebih. Jadi akhirnya ada di sini. Oke, jadi Kayak gitu. berarti for the first time-nya tahu informasinya dari teman yang memang sudah menjadi mahasiswa. Cemplung awalnya Oke, gitu. tapi tahunya dari teman gitu. Karena Oke. ngajar duluan Kak Dharma. Iya, Oke. iya enggak karena anak ngajar duluan jadi mau gak mau kayaknya masa ngajar tapi nggak punya apa ya, gak punya basisnya gitu. Oke. Akhirnya ya karena seneng gitu ya keterusan ya anak cari-cari kurikulum yang anak kira cocok gitu ya. Ternyata yang di kampus Inggris tuh anak nggak dapetin di kampus yang di kampus-kampus kita gitu ya, kurikulumnya sendiri juga. Ya Oke. kayaknya bisa ada hal yang jadi pembeda gitu. Makanya pilih apa IOU pada saat itu. Oke, siap. Jadi dari teman, kemudian kepo-kepo open house juga. Oke, tadi kalau boleh Anda tangkap, kemudian jadi ke webnya. Nah, boleh nggak Kak ceritain proses pendaftaran gitu ya, proses pendaftaran di IOU sampai pada akhirnya ke IEPP gitu ya Kak ya, Anda izin confirm. Jadi eh, kayak gimana Kak prosesnya Kak? Karena awalnya Anda juga ikut open house ya. Anda Ya, ikutin gitu prosedurnya dari awal sampai akhir kan. Mulai dari masuk di websitenya kan di iou.edu.gm itu. ya, Terus oke. Anda register di situ, Anda coba isi, daftar diri. Ya, Nah, cuman data. karena ini yang unik nih, Anda tuh belum begitu paham bahasa Inggris awalnya gitu. Jadi Oke. kalau ada informasi A B tuh, Anda tuh masih tangkep gitu kayak ini maksudnya ini kali ya gitu. Hmm. Apa ini apa bukan gitu. Rekan-rekan. Iya, tapi dan di sana kan juga bisa ini ya di website tuh bisa chatting tanya juga kan ke Ya, admin yang aktif gitu. Di website kampus Inggris tuh bisa gitu. Anda coba tanya-tanya lah gitu. ya, Daftarnya kayak gimana, kalau mau enroll kuliah kayak ya. gimana gitu. Oke. Dan akhirnya dikasih tahu lah kalau Anda tuh perlu perlu apa? eh, melampirkan gitu ya Hmm. sertifikat IELTS lah gitu kan, Ya, TOEFL ya. yang tadi disebutin gitu. Mm-mm. Ya kode dulu karena Anda belum punya, akhirnya Oke. datanglah email gitu masuk. Anak kan Mm. udah kan di upload dokumen ya teman-teman ya kalau nanti Ya, teman-teman gabung gitu. Nanti di upload dokumen tuh yang Anda ingat waktu dulu tuh mungkin masih sama gitu sampai sekarang. Itu ada tiga gitu. Yang pertama identitas diri, ya, terus ijazah ya, terakhir, dan lalu yang terakhir tuh ya dokumen atau apa ya sertifikat pendukung lah. Salah satunya IELTS sama TOEFL itu gitu. ya. Dan Anda kosong nih di bagian kolom yang ini gitu. Makanya datang Sertifikat. email buat em, diarahkan ke IIPP yang tadi Kak Dharma ceritain gitu. Oke. Jadi uh, tadi stepnya Karido uh, melalui website iou.edu.gm, kemudian mengupload tadi tiga persyaratan yang memang dibutuhkan di kampus English, KTP, kemudian ijazah, dan juga yang satu yang memang belum, berarti Karido berarti masuk dalam kategori yang belum memiliki sertifikat ya. Tadi kan seperti yang Ana sampaikan, belum memiliki sertifikat, atau sertifikatnya sudah punya, atau mungkin sudah kadaluarsa, atau mungkin skornya gitu ya, skornya under standarnya, under standar. Jadi berarti setelah itu Karido mendapatkan uh, notifikasi gitu ya, via email yang meminta Karido untuk melakukan program EAPP. Nah, boleh diceritakan Kak untuk proses EAPP-nya tadi yang multiple choice-nya sampai pada akhirnya Karido
mendapatkan ini ya. Tadi kan ada beberapa kategori, Karido dapat kategori yang mana, kemudian proses belajarnya seperti apa. Oke, jadi kan teman-teman ya, perlu diketahui dahulu nih. Jadi Ana tuh kuliah setelah mungkin kurang lebih 3 tahun gitu ya, off dari pelajaran umum. Itu kan Ana SMA kan, dari SMA swasta gitu. Dan memang materi-materi sekolah tuh sudah kadaluarsa kayaknya, kadar. Sudah menguap. Nah, sudah lupa tuh. Kayak, iya, grammar dasar lah, ini kosakata lah, gitu kan. Nah, aduh, pikir-pikir bisa apa enggak gitu kan. Dan Nana juga lihat sendiri, wah ini kayaknya cukup bakalan menguras apa ya, energi juga gitu. Oke. Ana tuh dulu beli buku latihan, awalnya Ana beli buku latihan. Ada buku latihan buat TOEFL dan lain sebagainya gitu ya. Ana coba latihan di situ, coba Oke. eh, ngerimain kembali gitu ya, ingatan-ingatan materi bahasa Inggris yang telah terkubur gitu. Dan waktu itu tuh, waktu itu lucunya Ana pede-pede aja modalnya gitu. Jadi bukan karena merasa sudah bisa, tapi ya cobalah Bismillah gitu kan. Oke. Ternyata nih ya, qadarullah, Ana masih ingat nilainya. Itu Hmm. nilainya tuh kalau tadi kita klasifikasiin dari C1, Dua. C2 Ya. gitu kan, B1, B2 gitu. Nilai Ana tuh ada di B1 dengan 38% pada Oke. waktu itu. Ya. Akhirnya masuk di kategori B1 Dua semester ya pada kayak. waktu itu tuh. Dan akhirnya, ya boleh. Yang 2 semester ya kayak. Pada saat itu tuh diarahin Dua buat, semester. iya, buat masuk ke yang English preparatory class. Iya. Itu ternyata buat 2 semester teman-teman. Ya. Kaget juga gitu ya, udah mah 2 semester persiapan bahasa Inggris ya kurang lebih 1 tahun kan ya. Hmm. Tapi di lain hal gitu ya, menikmati proses belajarnya itu gitu. Udah karena menikmati proses belajarnya gitu. Ada nih satu temen juga yang di program yang sama dari Indonesia juga. Ada yang nggak lanjut buat S1 tapi nyelesain 1 tahun. Ya. Ada yang 1 semester dia juga sudah menyerah gitu ya, Oke. qadarullah gitu. Tapi anak hanya karena menikmati proses belajar di sini gitu, makanya lanjut sampai sekarang kayak gitu Oke. kadar. Oke, baik. Nah, Ana izin tanya, Kak. Jadi kan kalau tadi Ana rangkum, jadi ibaratnya pengetahuannya itu terkikis lah ya, kalau dari yang sekolah terakhir, pendidikan terakhirnya. Nah, ini Iya, apa iya. nih yang membuat Karido yang keberaniannya tuh dari mana sih gitu ya untuk mendaftar di kampus English gitu ya. Ketimbang mungkin Karido menunggu atau memilih program lain di kampus bahasa gitu. Datangnya dari mana sih Kak gitu maksudnya? Jadi kalau Ana coba remind kembali gitu ya, apa yang terjadi di 2 tahun silam, itu tuh Ana ngerasa gitu ya kalau bahasa Inggris tuh deket gitu, sama kita tuh Hmm. deket teman-teman. Kayak di handphone kita lihat aplikasi, kita lihat teks, di jalanan kita juga lihat apapun itu kita himbauan dan sebagainya itu pakai bahasa Inggris. Bahkan Oke. kita lihat tutorial apapun di YouTube gitu ya, yang pengen kita tahu gitu basis ilmunya, itu banyak dengan menggunakan bahasa Inggris gitu. Dan Ana pun juga terpikir demikian juga gitu. Kalau misalkan bahasa Inggrisnya kita jadiin bahasa yang udah kita apa ya bilangnya ya, lumrah gitu ya sehari-hari, Oke. terus Anda juga dalemin gitu ya, mungkin itu prosesnya lebih cepet gitu. Udah mah praktikalnya ada gitu ya, teorinya juga didapat gitu. Makanya dipikir-pikir karena eh, first of all gitu ya teman-teman, karena Anda dari awal juga memang suka proses belajar gitu ya, bukan berarti karena ya mungkin katakanlah pengen cepet-cepet dapat gelar lah dan sebagainya gitu. Mungkin ada, tapi prioritasnya itu karena memang suka proses Ilmu. belajarnya gitu. Jadi meskipun sudah off dari belajar 2 tahun pun perasaan mau belajar tuh masih besar gitu. Penasarannya masih ada. Makanya Ana lanjut lah gitu. Gak apa-apa prosesnya lama, tapi selama itu pun kan kita belajar gitu, teman. Oke. Kurang Eh, lebih gitu ya kadarnya. Jadi memang Karido nih, Masya Allah ya, maksudnya untuk proses belajarnya nggak terlalu buru-buru, tapi memang memiliki target lah kalau yang Anda tangkap gitu ya Kak ya. Nah, selanjutnya nih Kak, Hmm. bisa di sharing-sharing nggak Kak untuk perihal soal, tadi kan kalau Ana yang sebutkan itu kan multiple choice, grammar,
dan lain sebagainya. Ini Ana mau tanya testimoni langsung gitu ya. Ini soalnya seperti apa, kemudian di tingkat mana nih Kak? Nah, apakah menengah Kak dan lain sebagainya Kak? Boleh Kak? Baik, jadi teman-teman ya, dari soal yang dulu pernah dikerjakan gitu, karena habis itu kan Anda langsung kayak lihat hasilnya, terus recheck kembali jawabannya yang bener yang mana gitu kan. Ya. Sempat ada analisis lah gitu, ini Hmm. jawaban yang betul tuh sebenarnya apa gitu, kok bisa Nah, dapetnya 38 gitu pada saat itu gitu. ya. Ternyata nih ya, sebenarnya kalau misalkan kita nguasain materi yang di SMA, Oke. kurikulum nasional aja gitu, Ya. itu tuh mungkin kurang lebih sudah bisa membantu 50% sampai Hmm. 60% itu sudah bisa Oke. membantu gitu. Karena Ya. memang dasar juga cukup dasar dari Oke. grammar yang mungkin tensis-tensis gitu ya yang umumnya kita pelajarin itu ada gitu di ujian gitu. Udah itu reading Oke. comprehension juga ada. Dan Oke. yang mungkin perlu banget gitu dan saya juga agak laput dari itu gitu ya. Hmm. Itu tuh kosakata sebenarnya yang leksis tadi itu kan ada leksis tuh. Leksis tuh kosakata gitu. Oke. Jadi kalau teman-teman coba belajar bahasa Inggris secara bertingkat sesuai level tadi ada C1, C2 gitu ya, B1, B2, A1, A2 gitu. Yang mulai dari basic, intermediate, menengah sampai lanjutan. Kalau kita lihat gitu ya di vocabulary itu tuh ternyata ada vocabulary-nya masing-masing gitu. Hmm. Jadi buat C1 misalkannya itu Hmm. ada vocabulary yang memang buat tingkatan C1 dan lain sebagainya gitu secara bertahap gitu. Nah, itu yang Ana kira Ana salah banyak tuh di situ gitu karena Hmm. tidak mengenal kosakata secara lebih luas gitu. Jadi Oke. kalau saran yang bisa Hmm. diberikan sih Aha. yang paling mudah itu banyak latihan sebenarnya. Banyak latihan soal-soal. Oke. Itu paling membantu sebenarnya. Oke. Jadi tips and triknya berarti apa latihan ya pastinya. Kemudian pelajari lagi yang soalnya sebetulnya basic gitu ya kayak di tahap basic sampai menengah lah mungkin itu ya kayak enggak hard hard banget gitu ya mungkin gitu ya. Jadi insya Allah Ya, teman-teman mungkin hanya bisa. sepersekian persen saja yang hardnya itu. Oke. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, tidak perlu ini ya gundah gulana, resah dan lain sebagainya di tes IEPP. Jadi insya Allah tadi tips and triknya dari Kak Rido. Jadi pelajari soal-soal mungkin yang ketika sekolah menengah ya, menengah awal ataupun yang tadi Kak Rido sampai belajar dari buku dan lain sebagainya itu insya Allah perihal itu dan kosakata tadi ya Kak ya. Oke, Betul. baik Kak Rido. Tadi kan berarti perihal sebelumnya ya, pre-nya. Kemudian ketika sudah masuk di kelas EAPP-nya ini, prosesnya seperti apa sih Kak? Proses belajarnya itu video kah? Kemudian ada yang via modul teks kah? Ataupun ada yang Zoom? Dan yang dipelajari apa? Dan mungkin tadi seperti yang Anda bahas, teman-temannya itu entah itu di regional Asia kah dan lain sebagainya, boleh mungkin Kak sharing. Dipersilakan. Oke. Jadi buat proses pembelajarannya ketika memang sudah ditempatkan, Ya. nanti itu di email pun juga akan dikasih notifikasi gitu ya. Kita buat masuk ke dashboardnya kita, ke website, ke akun kita login, dan nanti di pengumuman kampus itu, di portal kampus tuh kita suruh pilih Kak, Oke. pilih kelas di jam berapa gitu. Hmm. Dan waktu itu kelasnya buat anak tuh ada dua pilihan. Yang belajarnya itu pukul 4 sampai 5 sore sama dari pukul 10 sampai 11 Malam. malam. Jadi ada dua pilihan kelas yang dari yang kelas pertama tuh dengan dosen yang berbeda ya. Oke. Ada dari yang jam 4 sore gitu ya, ada yang dari jam 10 malam. Dan Oke. pada waktu itu Anda ngambil yang 10 malam Malam. buat itu gitu. Dan akhirnya dengan dosen tersebut gitu ya, belajar. Nah, fun fact-nya juga dosennya itu beliau berasal dari Afrika Selatan. Kita Oke. masih follow-followan di Instagram gitu. Anda juga kadang suka like dan komen-komen juga di postingan beliau gitu ya. Itu menyenangkan sekali gitu ya karena memang beliau memang mengajarkan kita gitu ya. Ini yang menarik nih Kak sebenarnya Kak. Kita belajar bahasa Inggris pakai bahasa Inggris.
kan kita belajar bahasa Inggris nih di kelas persiapan bahasa Inggris. Cuman dosennya ternyata pakai bahasa Inggris juga gitu. Tanpa subtitle kan. Jadi Ya, mau ya. tidak mau ya di Zoom meeting itu teman-teman ya. Jadi kelasnya basically itu kita Zoom meeting terus Mhm. dari Senin sampai Jumat kita Zoom meeting. Di hari Senin kita ada kelas writing buat grammar. Di hari Selasa itu ada kelas buat listening. Mhm. Di hari ketiga, di hari Rabu, kita ada kelas reading buat baca teks dan nanti dosen kita akan koreksi pronunciation kita, mungkin A-nya salah, E-nya salah, I-nya salah, dan lain Oke, sebagainya gitu ya. oke. Dan di hari keempat, di hari Kamis, kita ada kelas buat persiapan tugas biasanya. Jadi tiap pekan tuh kita ada tugas buat menulis, Kak. Kita Oke. nulis esai dengan outline ya, dengan rangka-rangka tulisan yang sudah ditentukan. Kita pilih topiknya, kita pilih mau ngebahas apa gitu, terus didiskusikan. Cara nulisnya juga nanti dikasih tahu gitu ya sama dosen. Ya kurang lebih kayak gitu buat itu tuh. Nanti di jangka waktunya 1 pekan biasanya kita nulis esai di 1 pekan itu kita harus kumpulin gitu. Itu buat nilai juga cukup besar gitu ya Ya. andilnya. Dan di hari Jumat kita ada kelas speaking. Tapi speakingnya itu bebas gitu. Kita beropini, nanti dikasih topik dan lain-lain kayak main Oh. games gitu. Sering juga kok kita main games-games gitu ya. Meskipun kita belajarnya Zoom terus gitu kayak. Jadi nggak ada video rekamannya teman-teman. Juga kita nggak ada modul buat kayak nonton video rekaman 10 menit, 15 menit. Tidak, buat kelas ini tuh full Zoom dan tidak ada rekaman ulang. Jadi memang diwajibkan kita tuh kayak dipaksa buat ikut gitu. Oh, Karena kalau misalkan memang kita lewat 1 hari, itu nilai kita tuh nggak bertambah gitu. Jadi ada nilai buat absensi juga gitu. Jadi kita masuk tiap hari pun ada absensinya kayak gitu. Anda pun juga beberapa kali izin gitu ya, qadarullah juga sempat sakit juga gitu. ya. Kalau misalkan kita sudah izin dan lain sebagainya itu nilainya 50% kalau tidak salah ya dari fullnya kita hadir gitu. Oke. Kayak Oke. gitu sih Kak. Dan itu berjalan selama eh, 2 semester kayak gitu. Baik. Jadi proses belajarnya itu kalau yang Anda tangkap berarti full Zoom, tidak ada modul teks, tidak ada modul video, gitu ya. Modul teksnya ada, modul Oh, teksnya modul ada. teksnya ada. Oke, berarti Zoom dan modul teks. Oke, tapi tidak ada modul apa? Tidak ada modul video atau rekaman video gitu ya, Kak. Ya, dan ada kuis juga, Kak. Kita ada Oh, kuis juga kayak tiap kita nyelesain satu ya. kuliah gitu ya, setiap materi itu dibahas, kita ada kuis di website sama seperti yang S1 gitu ya, Kak, pada umumnya Ah, gitu. Kita ada kuis juga. oke. Oke, jadi anak garis bawahi berarti untuk yang IEPP ini proses belajarnya via Zoom, kemudian ada modul teksnya, kemudian ada kuisnya, dan itu tadi bisa pilih ya Kak ya, itu jam 4 sampai 5 sore waktu Indonesia pastinya, atau jam 10 sampai jam 11 Oh, gitu. Jadi setiap harinya 1 jam gitu ya Kak ya. kurang Betul. lebih 1 jam, bisa lebih Oh ya, juga bisa lebih. kadang-kadang. Oke, jadi tadi eh, proses belajarnya demikian. Nah, tadi kan kalau kuis itu ada ya Kak ya. Tapi kalau untuk UTS, UAS itu ada nggak sih Kak seperti yang di IGRI atau memang kuis aja gitu? Kalau buat di kelas persiapan ini kita nggak ada UTS ya, Kak. Jadi Oke. langsung di ujian semester saja. Dan itu pun tidak perlu datang ke exam center, Kak. Jadi itu Oh, bisa dikajian by online. oke. Ujian semester berarti per semesternya itu satu ya Kak ya? Atau gimana? Dan ada juga ujian ini Kak. Jadi per semester tuh ada ujian tertulis sama ada ujian interview juga wawancara. Dalam satu semester. Nanti kita zoom lagi satu persatu gitu ya. Ya Hmm, sama satu setelah 1 semester ya. Dan ada pengawasnya juga nanti. oke. Dan kita kayak ngobrol aja gitu biasa. Ngobrol. Cuman pakai bahasa Inggris dan dinilai juga gitu ya. Gimana kita ikut alur pembicaraannya. Oke. Jadi selama satu semester insya Allah ada ujiannya. Selain tadi kuis, ada yang tertulis dan ada eh, semacam wawancara gitu ya. Bukan wawancara juga mungkin ya, tapi ya interaksi lah ya, gitu interaksi. Ya kita bilangnya oral exams. Oh ya, oral exams. Oke, jadi 2 poin tersebut yang nanti menjadi penilaian mungkin ya untuk
teman-teman yang mengikuti program EAPP. Selanjutnya Kak, ada nggak sih Kak, tadi mungkin ya sempat dibahas juga, berarti koneksi itu ada jelas gitu ya. Mungkin dengan dosen yang Kak Rido Hah? tadi eh, apa follow-followan itu kan pasti koneksi, relasi dan sebagainya. Itu sebegitu Oh, signifikannya betul. kah relasi ketika memang teman-teman mendaftar di kampus Inggris kah atau bagaimana? Ya, justru yang bikin senang tuh karena dosennya malah. Oke, Karena dosennya itu interaktif benar Kak. Ana nggak mencoba apa ya klise dan sebagainya gitu ya. Tapi karena memang pembawanya asik gitu ya. Ana pun juga belajar bahasa Inggris pun juga fun. menyenangkan gitu. Karena beliau juga mencoba masuk ke dunia gitu, ke dunia kita gitu ya. Ya. Beliau coba coba pengen tahu isu di Indonesia, Oh, pengen tahu apa yang kita lakuin sehari-hari gitu. oke. Jadi memang interaksinya cukup intens sebenarnya ya. Apalagi tiap malam Kak. Kita tiap malam ketemu kan. Iya. Jadi ada obrolan-obrolan yang kayak gitu tuh ada Iya. gitu. Oke. Jadi intinya adalah mungkin selain eh, belajar yang tentunya gitu ya kita cari gitu ya, tapi memang di situ ada koneksi, relasi gitu ya, kedekatan mungkin ya dengan dosen dosen juga ataupun dengan mungkin teman-teman mahasiswa lainnya. Nah, ketika menjalani kelasnya otomatis berarti ini tidak ada rasa kayak apa? Kayak misalkan contohnya gitu, kita ketika kita oh ini kelas matematika anggaplah gitu contoh. Ini kita ada rasa serem-seremnya Ya, gitu lah ya dalam tanda kutip gitu ya, atau fisika gitu atau kayak kimia gitu atau mungkin eh, pelajaran-pelajaran yang inilah yang sedikit rumit gitu ya. Tapi ini berarti kalau Anda simpulkan berarti tidak ya, sangat jauh dari kata tersebut gitu ya. Karena memang fun gitu ya tadi kalau yang disampaikan oleh Karido. Dan bahkan mungkin ya, ditunggu-tunggu kalau Anda ketemuannya. betul betul. Oh, Tapi kan memang kadang juga dosen tuh juga bawa games tertentu gitu. Di games yang bisa kita lakuin secara Zoom gini gitu. Anda juga gak kepikiran gitu ya. Kita di Zoom meeting gitu. Terus dosennya bawa-bawa game sesuatu gitu yang Anda pun juga tiap hari kadang nebak-nebak gitu tiap hari tertentu kayak ini mau ngapain lagi hari ini gitu. Kemarin kan udah nyoba satu metode gitu. Sekarang mau ngapain lagi gitu. Ternyata itu yang ditunggu-tunggu juga. oke, siap. Nah, pertanyaan selanjutnya, Kak. Ini kan EAPP ini kan proses belajar bahasa Inggris. Tapi dosennya itu bahasa Inggris gitu, Kak. Ini kan beda gitu ya ketika kita belajar, anggaplah belajar bahasa Arab dengan dosen Indonesia atau belajar bahasa Inggris dengan dosen Indonesia gitu ya. Nah, ini kan ibaratnya belajar bahasa Oh, Inggris tapi menggunakan bahasa Inggris gitu ya, meskipun tadi fun dan lain sebagainya, ini gimana nih Kak, korelasinya, maksudnya yang bisa engage gitu ya teman-teman peserta EAPP ini gitu Kak. Pertama gitu ya, yang perlu kita ketahui juga gitu ya, kita kenalin juga, dosen ini sangat memaklumi errornya kita gitu. Anda juga banyak errornya, apalagi di awal-awal gitu kan. Mungkin yang Anda bisa jawab tuh cuman yes, yes gitu ya. Kayak, Anda masih inget tuh, kayak I'm fine sir gitu, kayak gitu-gitu. Kayak gak bisa tektokan tuh gak bisa gitu cuman awalnya. Cuman karena Awal-awal. kita kan ada reading class ya, kita ada Hmm. reading class, kita ada kelas gitu. Di kelas-kelas itu tuh kita dikasih panggung gitu, kita dikasih Hmm. panggung buat bertanya hal-hal yang dekat tentang kita gitu. Misalkan anak ngajar gitu, biasanya ngajar sengaja gitu nanyain kayak Rido misalkan, kenapa gitu ya kamu kok pilih ngajar katanya. Kan itu otomatis ada di diri kita gitu kan ya Kak, dekat dengan kita gitu. Jadi kita pun mengekspresikannya juga bisa dengan mudah gitu. Kita gak ngomongin yang politik global dan lain-lain gitu. Karena ini buat kita bisa berani buat bercakap menggunakan bahasa Inggris sebenarnya di situ. Dan memang gitu ya tidak cukup di situ saja ya, teman-teman, tapi di luar itu pun Ana mencoba buat kenalan juga gitu ya di komunitas di luar dengan apa ya dengan menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi memang selain dari IOU gitu ya, Anda termotivasi buat bisa di kelas tuh kayaknya di kelas harus bisa lebih gitu. Makanya Anda di luar itu latihan-latihan lagi gitu, ikut-ikut grup-grup belajar dan sebagainya. Itu ternyata ada juga gitu. Ya. Seperti Oh, itu. baik. Jadi tadi insya Allah sangat
berproses lah ya, itu kita bisa bilang. Nah, Meskipun kampus Inggris, belajarnya pakai bahasa Inggris, tapi dosennya insya Allah memfasilitasi lah gitu dan memberi, mungkin kalau Anda bisa tangkap, memberikan kesempatan untuk peserta atau mahasiswa yang mengikuti program IEPP-nya itu berkembang lah gitu ya. Dikasih tadi, kalau dikasih panggung, dikasih waktu untuk speaking dan lain sebagainya, mungkin itu ya, Kak Rido ya, kalau yang dapat Anda tangkap. Kemudian selanjutnya yang ingin Anda tanyakan, apa sih yang dirasakan gitu ya ketika Karido before after-nya lah gitu, before after mengikuti program EAPP ini. yang pertama sih kepercayaan diri ya kak ya. Jadi meskipun bahasa Inggrisnya katakanlah gitu ya, tidak sebagus yang diharapkan gitu ya, Oke. tapi semuanya itu berawal dari mencoba gitu. Nah inilah si mencoba ini tuh lebih percaya diri gitu. Karena kan kita atau mungkin teman-teman yang lain juga yang di program EPP itu terbiasa mendengarkan bahasa Inggris, terbiasa mengutarakan pendapat menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi meskipun di komunitas manapun kita berada gitu ya, dan di situ misalkan membutuhkan bahasa Inggris yang misalkan cukup vokal gitu. Nah, Ana tuh ada keberanian di situ gitu. Jadi Ana alhamdulillah sekarang tuh malah aktif ikut kegiatan English Club dan lain sebagainya gitu, baik offline maupun online gitu. Karena ternyata menyenangkan sebenarnya gitu. Oke, jadi dari berkuliah ini membuka lah ya, membuka mindsetnya untuk tetap belajar, untuk tetap berproses gitu ya. Oke, baik. Nah, perihal proses nih Kak, tadi proses kuliahnya kan kalau bisa dibilang ini dalam hitung-hitungan kita lah ya, dalam hitungan-hitungan kita kan berarti otomatis 5 tahun nih Kak. 1 tahun IPP, 4 tahun program degree S1-nya. Nah, apa sih sebetulnya yang memotivasi Karido gitu ya untuk mengikuti program yang 1 tahun dulu, kemudian baru program degree-nya gitu. Ibaratnya kan kalau seandainya mau kejar gelarnya, ya udah program yang di mungkin kampus bahasa yang, ataupun mungkin program lainnya yang kampus bahasa, Afwan. Kampus bahasa yang tidak membutuhkan IAPP gitu Kak. Jadi motivasinya apa sih Kak sebetulnya, dan yang membuat Karido, oh ini harus diselesaikan, harus tuntas dan lain sebagainya. Motivasinya dari mana Kak Afan? Motivasinya mungkin ini lebih personal kak ya. Karena mungkin ada di antara teman-teman bisa relate, bisa tidak relate gitu ya. Tapi ini coba Anda sampaikan secara personal saja. Jadi karena yang pertama gitu ya, Ana merasakan passion yang cukup besar juga di dunia pendidikan gitu. Oke. Ana punya cita-cita yang cukup mungkin membutuhkan proses panjang buat pendidikan khususnya di Indonesia gitu ya. Apalagi dengan segmen anak-anak lah, dengan segmen remaja gitu ya. Nah betul-betul ada kerisauan di situ, ada kekhawatiran di situ dan pengen mencoba gitu. Ya, Tapi sebelum kita bisa men-share ya, atau mengajarkan atau mungkin membimbing gitu. ya. Anda rasa Anda perlu orang pertama yang merasakan gimana serunya belajar gitu. Hmm, Biarpun kita nanti mengajarkan atau mungkin kita membagi pengalaman itu tuh betul-betul memang telah dirasakan terlebih dahulu gitu. Jadi mungkin di situ gitu. Mungkin di antara teman-teman seperti yang Kak Dharma bilang gitu. eh, Pengen cepat dan sebagainya gitu ya. Tapi buat Anda pribadi karena mungkin buat belajar ini gitu ya. Karena pertama karena suka belajar gitu ya. Mau oke. apapun itu Anda suka belajar sebenarnya. Anda suka ngobrol, Anda orangnya juga cukup aktif juga gitu ya kalau di beberapa forum ya karena rasa pengen tahunya cukup besar kadar mas sebenarnya. Oke. Dan pendidikan ini gitu ya, apalagi kuliah ini gitu, adalah satu wadah gitu ya di antara banyaknya wadah-wadah yang lain di Ya. mana kita bisa belajar dengan runtut, ada dosennya juga kita bisa bertanya gitu ya. Jadi di tengah kebimbangan gitu ya, kita belajar sesuatu tanpa ada guru gitu ya. Kalau kuliah, kita ada fasilitasnya, kita ada dosennya, kita ada teman-teman seperjuangan juga gitu ya. Kita ada materi yang dituntun juga gitu secara runtut. Itu sih sebenarnya yang buat anak tuh kayaknya menyenangkan gitu. Karena selama 2 tahun anak off dari sekolah ataupun kuliah gitu ya, anak kan juga masih belajar sebenarnya Kak Dharma ya. Cuman Ya. otodidak gitu. Dan Oh. otodidak ini ada satu kelemahan buat tipikal orang yang kayak Ana gitu. Pertama kalau bingung, bingung mau nanya ke siapa gitu ya.
atau ada pun ikut kelas gitu ya, ikut kelas-kelas, ikut webinar dan sebagainya gitu. Itu terbatas meskipun kita bayar gitu ya, tapi kesempatannya tidak sebanyak itu sebenarnya gitu. Dan ada pun rasa kayaknya perlu secara serius gitu buat menjalankan ini, apalagi kalau Anda menikmatinya gitu. Jadi kalau misalkan Anda bisa bagi ke teman-teman gitu ya pengalaman ini tuh, Anda mau bilang kalau misalkan belajar tuh prosesnya lah yang menyenangkan gitu. Adapun hasilnya ya itu kehendak Allah gitu ya. Apapun itu jadinya gitu. Cuman nikmati saja proses belajarnya gitu. Karena itulah yang paling menyenangkan di semua runtutan ini gitu. Oh, baik, alhamdulillah itu kalau motivasinya yang Anda tangkap, kita itu harus merasakan kebermanfaatan di mungkin ya pertamanya itu di diri kita sendiri, kemudian pada akhirnya sehingga kita dapat sharing dengan tulus, ikhlas gitu ya. Mungkin yang Karido jalan ini di dunia pendidikan, jadi kita merasa senang mencari ilmu, kemudian kita sharing, uh, memberikan ilmu kepada orang lain. Ini itu ya salah satu motivasinya. Dan harapannya Iya. juga teman-teman bisa menemukan motivasi-motivasinya, mungkin nggak cuma di program education English gitu ya, mungkin di psikologi Oh, betul. English dan lain sebagainya yang teman-teman minati gitu ya, atau teman-teman mau punya visi misi yang panjang. Terlebih lagi memang untuk IOI sendiri kan visinya itu adalah changing the ummah gitu ya, through education. Jadi merubah umat gitu ya. Uh, Sebetulnya memang tidak terpatok dengan Muslim saja Karido gitu ya, karena memang ada beberapa non Muslim mahasiswa IOU yang juga bergabung karena ingin yaitu pendidikan dan lain sebagainya. Jadi semoga motivasi yang Karido bawa membawa ini ya, membawa teman-teman juga untuk uh, ini ya memiliki keyakinan gitu ya untuk berkuliah, untuk mencari ilmu, meskipun mungkin programnya berbeda gitu ya dengan Karido, tapi di kampus yang Betul, betul. iya gitu. Nah, tadi perihal tadi memotivasi teman-teman, Ana, dan pertanyaan terakhir sebetulnya ini pertanyaan pamungkas. Boleh. uh, Tadi motivasinya kan Ana sudah tahu, mungkin ada hal yang Karido dapatkan gitu ya di kampus English ini gitu ya untuk teman-teman bisa memiliki keyakinan gitu ya, keyakinan yang tadinya mungkin belum terlalu yakin hingga meyakinkan, ataupun teman-teman yang tadinya mungkin kalau anak tangkap seperti Karido gitu ya, Englishnya itu masih basic atau mungkin jauh di bawah standar dan sebagainya, untuk memiliki kesungguhan untuk belajar dan harapannya nanti berdampak gitu ya Karido, kan jadi dimulai dari sesuatu yang kecil mungkin, bahkan mungkin minus, nanti pada akhirnya bisa sharing ke teman-teman gitu Kak. Boleh Kak Rida, silakan. Jadi kalau Anda bisa simpulkan apa nih Kak? Apanya? Ini apa, meyakinkan teman-teman untuk memilih IOU, memilih berkuliah, berproses mencari ilmu dan lain sebagainya Kak. Oke, deal breakernya gitu ya. Kenapa Iya, mau dan apa ya bilangnya ya, motivasi motivasinya ya. biar kukuh gitu. Jadi Betul. teman-teman ya, iya kan. Ini teman-teman, Ana rasa gitu ya. Setelah Ana coba, ada beberapa kuliah tuh yang di satu titik itu ada yang tidak memiliki kesamaan sama IOU gitu. Jadi kalau Ana boleh bandingkan gitu ya, di kampus IOU itu sebenarnya padat. Anda bisa bilang sekarang gitu ya, buat S1 itu kalau tidak serius gitu ya, itu betul-betul kelabakan gitu ya. Karena Anda juga di semester pertama gitu ya, memang tidak maksimal. Semester ini pun juga sebenarnya Anda sangat sayangkan sekali gitu ya, karena tidak bisa belajar maksimal karena kesibukan dan lain sebagainya gitu. Tapi yang eh, masih terus berada di sini gitu. Yang pertama karena tadi selain dari ayo itu kita serius, yang keduanya Anda bisa bilang karena kita belajar apa yang pengen kita pelajarin gitu. Jadi di antara teman-teman mungkin ada yang masih bingung, itu sebenarnya sangat penting sekali Kak Dharma gitu ya.
Anda pun juga kenapa milih IOU di kampus English itu karena jurusan educationnya ini nggak Hmm, ada di kampus bahasa ya, sebenarnya. Meskipun harus sulit menggunakan bahasa Inggris di awal-awal, meskipun buat belajar tuh perlu 1 tahun terlebih dahulu, buat akhirnya bisa nyemplung ke S1 gitu ya. iya betul. Tapi karena kita tahu apa yang ingin kita pelajarin, dan kita juga paham apa nanti manfaat yang akan kita dapatkan, makanya Anda juga mau gitu daftar di sini gitu. Dan di antara teman-teman pun, Anda sarankan juga lebih mengenal dulu dirinya sendiri terlebih dahulu, Ya, lihat minatnya, ya, ketahui cara belajarnya harus seperti apa gitu ya. Passionnya ada di mana mungkin yang bisa mendorong buat belajar IOU juga gitu, dan cari di mana titiknya, belajarlah gitu dan nikmati prosesnya gitu. Meskipun tidak semuanya mulus ya, Anda bilang ya. tidak semuanya mulus, sangat susah, sangat perlu konsentrasi, perlu energi yang luar biasa juga, terus di IOU gitu ya. Tapi itu semua adalah proses yang menyenangkan. Anda sangat suka Kak kosakata itu gitu ya. Semua proses ini menyenangkan sebenarnya. Kayak Oke, gitu Kak. baik. Kan Kak Ridho atas penyampaiannya gitu ya tadi di pertanyaan terakhir. Semoga teman-teman termotivasi ketika memang sudah berminat dan semoga dengan diadakannya agenda open house ini menambah keyakinan teman-teman untuk berkuliah di IOI ya. Baik, alhamdulillah mungkin sesi sharingnya bisa kita sudahi dan kita alhamdulillah bisa berlanjut ke sesi selanjutnya Kak Ridho di sesi tanya jawab. Jadi atau Q&A lah ya, gitu. Q&A lah. Nah, di sesi Q&A ini teman-teman mungkin boleh raise hand terlebih dahulu. Kita prioritaskan untuk teman-teman yang raise hand dan open mic terlebih dahulu ya Kak Rido ya. Kemudian selanjutnya nanti kita akan bacakan Boleh, boleh. pertanyaan-pertanyaan yang di kolom chatnya. Persilahkan teman-teman yang mau yang mau bertanya gitu ya. Dipersilahkan untuk raise hand. Ada? Silakan. Ada teman-teman mungkin boleh silakan ada Kak. Anda juga sebetulnya penasaran gitu ya dari teman-teman ini tuh, Pak. Anda sebenarnya agak penasaran juga gitu di antara teman-teman kalau berkenan menjawab juga gitu ya. Oke. Apa gitu ya ekspektasinya gitu ya setelah mengikuti sesi ini gitu. Kan Ya, ini kan edisi spesial kampus Inggris ya gitu. Apakah ada kekhawatiran tertentu gitu kan? Apa misalkan ada satu hal yang informasi yang pengen didapatkan dengan jelas gitu. ya. Itu Anda sebenarnya pengen juga gitu membantu. Boleh mungkin ada yang mau open mic dipersilahkan nih mumpung ada Karido nih. Anak kesannya sibuk banget ya Kak Darma ya. Waduh. Ya. Boleh mungkin kalau belum ada mungkin kita izin bacakan aja ya Karido ya di chat. Boleh, boleh. Tapi Anda pengen banget sih sebetulnya betul tadi Karido mungkin teman-teman di sini bisa sharing gitu ya perihal kampus Englishnya, kemudian pengen tahu juga tahu IOU itu dari mana dan sebagainya. Mudah-mudahan nanti ada yang open mic. Tapi sambil menunggu teman-teman yang open mic, kita bacakan dulu di uh, kolom chatnya sebentar. Hmm. Untuk teman-teman yang bertanya recordingnya insya Allah ada ya dan nanti akan di publish di YouTube IOU. Eh, Oke, ada Kak Azizah. Kak Azizah, apakah mau open mic? Eh, Pertanyaannya adalah izin bertanya tadi tes IAPP apakah pakai form atau seperti apa? Karido mungkin bisa dijawab. Di tes CAPP-nya itu kita perlu masuk dulu ke websitenya kayaknya. Jadi itu adalah mungkin secara tampilan sama seperti form gitu ya kurang lebih. Tapi kita masuk di aplikasi IOU, di websitenya IOU secara resmi gitu. Oke. Jadi bukan pakai Google Form, tapi kita melalui website resminya IOU. Berarti
di akunnya lah ya, di LMS-nya gitu Kak Rido di ya. akunnya kita, ya alasan kita. Jadi Sistemnya, kalau sudah daftar, oke, baik. mm, Baik, lanjut lanjut Kak. Afwan. jadi kalau sudah daftar, ya jadi nanti teman-temannya kalau sudah daftar dan nanti tadi kata saya, kata anak sebelumnya ya, kalau misalkan ada email terlebih dahulu, itu silakan diklik baca informasi itu, akan diarahkan di link buat ke dashboard Kak. Sebenarnya di dashboard tuh nanti akan ada muncul tuh pop up ya buat Oke. ujian YPP gitu. Jadi bisa gitu di menu course itu ada gitu. Oke. Jadi ujiannya itu di akunnya gitu ya Kak. Nah, sistemnya itu Oh, eh, A, B, C, quiz multiple choice yang bisa diklik. Kemudian apakah ada esainya juga atau gimana tuh Kak? betul betul. Oke. Ya, tidak ada essay sama sekali ya Oh, teman-teman. tidak Jadi ada. semuanya dari 50 soal itu semuanya pilihan ganda. Ya, semuanya Oke. pilihan ganda. Dan bisa dikerjakan kalau kita sudah siap Kak Dharma. Asal periode semester itu belum dimulai gitu. Oke ya. Bisa sebenarnya kita ngerjain ujiannya di ketika misalkan kuliahnya sudah dimulai, setahu Anda gitu ya, yang Anda tanyain tuh sebelumnya ke adminnya dari IOU Global. Ya. Tapi nanti dihitung masuknya di semester depan kalau nggak salah. Oke. Tapi Oh, kalau kita sudah bayar itu kesempatannya cuma satu kali aja teman-teman buat ujian itu. ya. Oke. Jadi mungkin informasi juga ya Kak Rido untuk dan teman-teman semua. Jadi kan untuk periode saat ini yang sedang dibuka adalah periode spring dan awal studinya itu di bulan Maret. Jadi usahakan mungkin kalau seandainya saat ini sih insya Allah nanti akan ada informasi mengenai biaya diskonnya. Nah, ketika teman-teman sudah apa ada link tersebut IAPP mungkin bisa belajar-belajar dulu gitu mungkin ya Kak ya. Kalau yang Anda tangkap nanti tapi batasnya mungkin tidak berlarut-larut gitu ya. Maksudnya tidak di nanti-nanti gitu ya karena memang nanti ketika sudah ganti periode nanti khawatirnya malah menunggu semester berikutnya gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya ada sebentar. Ada apakah boleh ditunjukkan lagi yang skor EPP-nya? Nah, tadi ini sudah di-share ya. Kemudian um, kalau kampus English komunikasinya langsung terhubung ke IO Internasional di Gambia atau bagaimana? Oke, dari Kalela nih, Karido. Kalau di kampus English komunikasinya itu langsung terhubung ke IOU Internasional di Gambia, ya. Gimana Kak? Iya betul. Nah, kita langsung terhubung dengan IOU Global ya Kak ya. Jadi informasi apapun itu sebenarnya lebih banyak juga dari IOU Global gitu. Hmm, Karena mungkin untuk segmen Indonesia kan ada kakak ya dan teman-teman dari representatif IOU Indonesia gitu. ya, ya, Tapi kurang lebih itu sama kok teman-teman ya. Mau itu IOU Global maupun IOU di bahasa, ya. sebenarnya sama saja gitu ya. Karena memang mungkin teman-teman dari representatif Indonesia adalah memudahkan kita gitu. Agar kita bisa berkuliah, mendapatkan ilmu yang insya Allah sama persis juga bobotnya gitu ya. Tapi Oke, menggunakan bahasa Indonesia. oke, baik. Seperti itu. Jadi proses belajarnya tadi webnya juga berbeda, maksudnya domainnya lah ya, Hmm. domainnya berbeda untuk yang kampus English di iou.edu.gm, kemudian nanti dosennya dengan dosen mancanegara dengan link Zoom dan lain sebagainya yang berbeda juga. Jadi fokus di kampus English berarti fokus ke IOU yang global lah gitu ya kita bilangnya. Kemudian selanjutnya dari Kalia, kalau kuliah itu hari apa aja dan jam berapa? Mungkin tadi kalau yang Ana tangkap dari Senin sampai Jumat, tadi pilihan jamnya itu ada dua, 4 sama 5 sore gitu ya Kak. 4 sampai 5 sore dan 10 sampai 11 malam. Betul begitu ya Kak Rido ya? Cek Kak Rido. Oke. Sepertinya betul gitu Kak Rido. Oh, Halo, halo. halo. Ya, Gimana? tadi Maaf tadi kayaknya sinyalnya agak. oke. Ini ada yang bertanya waktu
waktu kuliahnya hari apa aja dan jam berapa. Tadi kalau tadi yang seperti Kak Rido sampaikan, Senin sampai Jumat pukul 4 sampai 5 sore dan 10 sampai 11 malam. Gitu ya Kak ya, betul ya? Ya kayak gitu Kak. Itu buat IAPP ya. Karena buat English Support Class yang tadi tingkatannya tuh yang 1 semester itu tuh Kak. Itu jamnya anak kurang tahu kalau yang itu gitu. Oh ya, Karena memang beda ya kalau buat yang. oke siap. Tapi nanti informasinya mungkin kalau seandainya program yang lain dan sebagainya itu nanti bisa menyesuaikan. Tapi sejauh ini kalau yang pengalaman dari Karido, waktunya di pukul jam-jam tersebut ya. Oke, Betul. selanjutnya dari Kak Erima lebih pengen meyakinkan diri buat lebih pede ambil kampus Inggris Kak. Rencananya periode berikutnya mau daftar sekalian nabung dulu. Oke, mungkin ada Insya saran Allah. dari Kak Rido nih buat Kak Erima. Kak Erima ini berarti kemungkinan di periode fall gitu ya, Kak Rido. Berarti Ya, kalau periode berikutnya dan butuh diyakinkan nih kalau anak baca. insya Allah ya. Silakan Kak. Semoga Allah mudahkan ya Kak. Istikharah juga itu juga perlu gitu ya Kak. Kak Erima. Dan mungkin kalau memang misalkan sudah kuat gitu ya keinginannya buat belajar, insya Allah semoga memudahkan di periode berikutnya juga. Dan Nana bisa kasih saran tuh banyak latihan soal sih sebenarnya Kak. Dan juga nggak terlalu jangan terlalu merasa kalau soalnya itu akan sesusah itu gitu karena ternyata tidak sebenarnya gitu. Asalkan masih terus belajar aja gitu, asal rajin latihan aja gitu. Anda mungkin problemnya dulu kalau Anda bisa throwback gitu ya, itu Ya, karena waktu latihannya kurang, waktu belajarnya juga kurang gitu ya. Apalagi otodidak dan Anda off belajar tuh sudah lama sebenarnya. Kayak gitu sih. oke. Jadi Baik. kalau misalkan buat teman-teman banyak latihan soal dan ya semoga memudahkan ya Kak. Eh, baik, Kak Ridho, syukran. Selanjutnya dari Kak Vida, kalau S2 Education apa bedanya dengan Education yang satu? Mungkin Anda izin jawab boleh ya Kak Ridho ya. Jadi kalau untuk yang Nah, boleh Kak. jenjangnya, baik. Untuk jenjang degree-nya kan jelas berbeda gitu ya, untuk S1 dan S2 gitu ya. Tapi memang perlu Anda sampaikan baik di kampus bahasa ataupun kampus English, baik program degree S1 ataupun S2 itu gelarnya internasional, kemudian ijazahnya pun ijazah internasional dicetak dari Gambia gitu ya. Jadi nanti akan dikirim dari IOU Global. Nah, untuk perbedaan S1 dan S2 jelas berbeda. Yang pertama adalah dari waktu studinya. Itu sudah terlihat berbeda. Yaitu untuk yang S1-nya itu selama 4 tahun, untuk yang S2-nya itu selama 2 tahun, dan program S2 itu lebih kepada ini ya, pemahaman yang lebih detail, kemudian eh, dalam tanda kutip kebermanfaatan atau pengaplikasian keilmuannya untuk apa dan lain sebagainya, riset dan lain sebagainya. Mungkin itu yang membedakan dari program S1 dan S2. S1 juga memang ada apa pengaplikasiannya dan lain sebagainya, tapi memang kalau untuk yang S2 mungkin jauh lebih ekspertis gitu ya, entah itu menjadi dosen, kemudian penelitian-penelitian yang sifatnya nasional ataupun bahkan global dan sebagainya itu mungkin yang cukup membedakan dari program S1 dan S2. Jadi ibaratnya kalau S1 itu pemahaman keilmuan yang dasar, kemudian untuk yang S2-nya lebih diperdalam gitu, Kak Fida. Kita next ke pertanyaan yang selanjutnya, Kak Rido dan teman-teman semua. Izin bertanya, pembayaran apa saja yang harus dibayar di IOU? Apakah jurusan S1 Psikologi bisa disesuaikan di Indonesia? Baik, Kak Mulyani dan teman-teman semua. Jadi insya Allah nanti akan ada informasi mengenai biaya, gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah program S1 Psikologi itu bisa disarankan? Nah, untuk IOU tadi seperti yang Anda sampaikan, gelarnya internasional, ijazahnya internasional, jadi berbeda gitu ya dengan kampus nasional gitu ya. Jadi ijazahnya internasional dan legalitas internasional. Kemudian perlu Anda sampaikan teman-teman yang contoh seandainya mengambil S1 ataupun baik di kampus bahasa ataupun kampus English,
ketika nanti teman-teman mau melanjutkan di yang kampus internasional, itu insya Allah sangat mudah gitu ya, karena memang standarnya sudah standar internasional gitu ya. Tapi kalau teman-teman nanti ingin melanjutkan studinya di dalam kampus dalam negeri, insya Allah itu sudah bisa disetarakan. Nah, yang sudah bisa disetarakan, insya Allah itu semua sudah bisa disetarakan kecuali Islamic Studies. Karena Islamic Studies ini berada di bawah payung Kemenak gitu ya. Uh, dan program-program lainnya yang kecuali Islamic Studies itu berada di payung Kemendikbud Dikti. Nah, untuk yang di bawah payung Kemendikbud Dikti ini sudah bisa disetarakan dan sudah ada di program psikologi sudah ada, alhamdulillah. Kemudian ada juga kalau tidak salah di Arabik itu sudah ada yang menyetarakan gitu ya. Dan penyetaraannya ini sifatnya opsional gitu ya, tidak semua mahasiswa IOU melakukan gitu ya, melakukan penyetaraan, tapi ada juga yang tidak melakukan penyetaraan karena memang mungkin tidak membutuhkannya gitu ya, untuk baik untuk di pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi tadi kembali lagi kepada pertanyaannya Kak Mulyani, insya Allah sudah bisa disetarakan. Dan nanti akan dipandu oleh bidang akademik dan kemahasiswaan untuk proses penyetaraan, tapi untuk upload dokumen ataupun hal-hal data yang sifatnya privasi itu dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan gitu ya, karena datanya bersifat privacy gitu ya, kita tidak bisa akses. Gitu. Mungkin itu ya Kak Mulyani dan teman-teman semua. Selanjutnya tadi menanyakan jadwal sudah. Nah, untuk ujian dari Kalela. Untuk ujian di exam center bareng IOU Indonesia atau online. Nah, ini Ana izin jawab ya Kak Rido ya. Jadi kalau kampus English ini eh, tidak semua kampus English itu ada di yang eh, tidak semua afwan gini. Tidak semua exam center itu available untuk kampus bahasa dan kampus English gitu. Ada yang hanya satu exam center, contoh exam A itu mereka available untuk kampus bahasa saja gitu ya. Tapi exam center B itu available untuk kampus English juga gitu gitu ya. Jadi perlu dipastikan teman-teman nanti ketika melakukan uh, proses ujian gitu ya untuk di exam center, nanti ada data-datanya yang teman-teman bisa akses untuk kampus English gitu ya. Jadi insya Allah kita sudah tersebar di berbagai titik di Indonesia per kecamatan gitu pun ataupun per titik-titik lokasi lah gitu ya, sudah cukup tersebar. Dan juga memang untuk kampus English ini ada juga exam center yang di luar negeri, contoh di Malaysia ataupun Qatar dan sebagainya, itu insya Allah juga available gitu ya. Jadi cukup tersebar gitu ya. Tapi yang perlu menjadi catatan untuk teman-teman yang berada di kampus English, nanti bisa di make sure bahwa di menu exam centernya gitu ya, bahwa exam center tersebut available untuk melakukan ujian kampus English. Biasanya ketika memang sudah di akun kampus English itu yang tertera sudah tempat ujian yang available sih gitu biasanya gitu. Tapi nanti teman-teman bisa make sure pun juga waktu dan lain sebagainya itu nanti akan ada kontak personnya di sana gitu. Selanjutnya kayaknya sudah Karido. Tapi Ana masih penasaran sih sebetulnya. Ana mau satu penanya yang open mic sih. Eh, Bisa nggak nih ya kira-kira Boleh tuh. teman-teman boleh Ini mungkin tadi the katanya last question ya coba Karido. stop. Last question untuk malam hari ini, boleh Iya mungkin boleh. teman-teman raise hand last question. Sebelum nanti Ana izin share informasi. Boleh mungkin di sini ada Kak Andri, ada Kak Abdul Khair, ada Kak Aziza. Nggak apa-apa, mungkin kalau sedang berhalangan untuk open videonya nggak apa-apa, tapi open mic dan raise hand
boleh dipersilakan. Ada Kak Vida, Kak Faisal, Kak Mulyani, Kak Sidik, ada Umu Ahmad. Mungkin boleh. Siapa yang mau? Ana tunggu mungkin. Oke, ditunggu. Ana lihat tuh kita ada event yang paling deket ya di IOU tuh. Ana lihat-lihat di Instagram gitu. Iya, betul Kak Rido. Di Betul tanggal Kak. sekitaran di Februari ya kayak. Betul, Februari. Jadi kita, kalau nggak salah tanggal sebentar, hari Sabtu dan Ahad. Sabtunya itu convocation. Em, Berarti di tanggal 8 Kak Rido. Tanggal 8 insya Tanggal Allah kita ada seminar. Ada seminar dengan Dr. Bilal Philips. Kemudian ada, em, dan ada yang lainnya juga sih. Insya Allah kita ada itu sekitar onsite ya Kak? Apa online? onsite Kak. Onsite dan online-nya sedang Onsite ya. Jadi beliau dilakukan. ke Indonesia dulu. Betul, 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 Kak Rido. Insya Allah beliau sekitar 5 sampai Hmm. 7 hari di Indonesia. Gitu. Juga harus coba ini apa? Coba luangin ini nih Iya, Kak. waktu nih. Karena insya Allah ke sana. Udah dulu ya karena oh jamnya di jam ini kayak di jam kantor sebenarnya. Jadi agak sukar Iya, iya. bawa dana. Baik. Ada mungkin teman-teman sebelum nanti kita ke next. eh, oke deh. Mungkin masih belum ada, Kak Rido. Jadi mungkin last statement deh dari Karido mungkin, uh, sharingnya dan lain sebagainya, last statement dari Karido untuk meyakinkan teman-teman atau informasi yang bisa Karido sampaikan kepada teman-teman semua, untuk para audiens open house kampus English. Waktu dan tempat dipersilakan Karido. Insya Allah. Oke ya teman-teman semua ya, yang alhamdulillah mungkin telah hadir juga ucapan terima kasih sebelumnya dan mungkin buat last statement ya. Ana mungkin bilang ini personal juga gitu ya buat Ana, tapi setidaknya Ana pengen membagikan ini gitu ke teman-teman. Jadi gitu, untuk proses belajar ini sebenarnya gitu ya, kita bisa dapat dari banyak hal, dari banyak platform gitu. Entah dari YouTube kah, entah melalui pengalaman langsung kah, entah melalui kelas-kelas kah, entah kuliah, atau mungkin teman-teman punya mentor pribadi dan lain sebagainya gitu. Tapi kenapa teman-teman misalkan perlu mempertimbangkan untuk kuliah di IOU gitu ya? Karena seperti yang Anda bilang tadi, kita punya akses untuk mempelajari edukasi, IT, Islamic Studies, psikologi, dan lain sebagainya itu secara runtut, teman-teman. Kita juga dipandu oleh dosen-dosen yang insya Allah juga berkemampuan. Dan yang pasti ini ya, kalau teman-teman senang di satu bidang tersebut dan pengen belajar, adapun kalau bahasa Inggris adalah halangan, maka itu adalah proses teman-teman untuk mencapai ilmu-ilmu yang lebih dari itu gitu. Jadi bayangin nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman belajar di sini terus mengikutin alurnya gitu ya, entah teman-teman sudah mahir bahasa Inggris atau misalkan masih terbata-bata dan sebagainya, tapi ketika teman-teman melalui prosesnya ini, bukan hanya ilmu S1-nya saja yang teman-teman nanti bisa dapati gitu. Teman-teman mungkin bisa lebih menjangkau orang-orang di luar sana dengan bahasa Inggris. Teman-teman bisa mahir memahami bidang yang lain yang dengan menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam proses belajar dan proses belajar itu selalu menyenangkan. Gitu Kak Dharma. Baik. Insya Allah ya Kak Rido, syukran atas closing statementnya. Semoga eh, agenda open house malam hari ini dapat menyentuh teman-teman dan meyakinkan teman-teman. Dan selanjutnya, ya, alhamdulillah, kita sampai di hampir penghujung acara.
Dan Kak Ana ucapkan terima kasih kepada Kak Rido atas waktunya dan semoga Allah selalu berikan kesehatan, keberkahan, dan juga kelancaran di hari-harinya Kak Rido. Mungkin nextnya Ana akan menyampaikan informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru. Kalau memang seandainya Kak Rido mau stay, boleh. Tapi kalau seandainya ada keperluan dan lain sebagainya, Ana persilahkan juga kepada Kak Rido. Baik, syukuran Kak Rido atas waktunya ya. Baik, Terima next. kasih teman-teman semua. Jazakumullah khairan juga atas waktunya. Semoga bermanfaat. Dan jangan ragu kalau misalkan mau nge-DM saya dan lain sebagainya, silakan. Karena cukup ada beberapa sih Kak yang suka ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan Anda juga dengan senang hati gitu membagi pengalaman-pengalaman kuliah tersebut. Jadi ya, kalau Baik, mau silakan. baik. Syukran Kak Ridho. Jazakumullah khairan teman-teman semua. Ya, sama-sama Kak Ridho. Syukran atas waktunya. Baik, teman-teman semua, kita sudah sampai di hampir akhir dari sesi IOU Open House malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup, insya Allah Ana akan menyampaikan informasi perihal eh, ini informasi yang cukup penting gitu ya untuk teman-teman semua ketahui. Jadi per saat ini untuk kampus English sedang ada diskon kurang lebih 15% gitu ya sampai 31 Januari ini. Jadi diskonnya ini cukup menarik gitu ya. Tapi memang waktunya hanya sampai 31 Januari ini. Jadi diminta teman-teman untuk segera yang sudah membuat akun mungkin ya, yang sudah membuat akun segera untuk melakukan upload dokumen dan nanti insya Allah akan ada verifikasinya ataupun teman-teman yang belum memiliki akun segera bisa membuat akun di kampus English IOU dengan alamat website di iou.edu.gm. Kemudian perihal biaya, tadi insya Allah kita sedang diskon 15% untuk program S1 itu kita ada dua gitu ya, ada dua mode, mode normal dan mode paruh waktu, di mana mode normal adalah waktunya itu kurang lebih selama 4 tahun, kemudian yang paruh waktu kurang lebih selama 7 tahun untuk yang S1. Jadi hanya 1 jutaan aja gitu ya untuk program S1-nya, mulai dari 1 jutaan aja. Kemudian untuk program bridge mulai dari 2 juta, kemudian untuk masternya ini di 5 jutaan saja gitu ya. Nah, untuk biaya-biaya yang tertera ini adalah biaya biaya per semester ya, teman-teman gitu ya. Jadi tidak ada biaya gedung dan lain sebagainya, hanya biaya tadi ya, biaya untuk pendaftaran sekitar Rp150.000. Kemudian biaya IEPP kalau seandainya memang teman-teman belum memiliki sertifikat itu sekitar Rp300.000 dan biaya per semester yang tertampil di layar teman-teman ini. Dan biaya ini adalah biaya yang insya Allah flat gitu ya selama studinya dan bisa dicicil gitu ya kurang lebih 50% gitu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman ambil yang S1 paruh waktu di 1,2 jadi 50%-nya sekitar 600 ribuan saja gitu ya. Jadi dicicil yang pertama adalah pada saat pendaftaran, kemudian yang kedua sebelum ujian tengah semester. Siklusnya kurang lebih demikian. Jadi kalau seandainya teman-teman mau yang S1 normal itu hanya ketika dicicil gitu ya, hanya 2 juta rupiah saja. Yang terakhir, link pendaftaran tadi seperti yang Anda sampaikan ada di iou.edu.gm. Kemudian untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi atau bertanya-tanya. Yang pertama itu via live chat. Biasanya kita ada di iou.edu.gm. Biasanya nanti ada di pojok pojok gitu ya, pojok kiri atas atau di bawah dan sebagainya itu ada live chat. Kemudian yang kedua itu bisa via email di helpdesk@iou.edu.gm atau di nomor WhatsApp staff English Campus di 0853 55 530. Mungkin Anda berikan waktu teman-teman semua 10 detik untuk mengcapture mengcapture informasi ini kalau seandainya nanti mau ada yang ditanyakan dan sebagainya bisa dipersilahkan.
Ana beri waktu 10 detik dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, mungkin itu yang dapat Anda sampaikan untuk informasi mengenai penerimaan mahasiswa barunya, gitu ya. Dan alhamdulillah per saat ini kita sudah eh, ada di gelombang 2 tadi ya, dan insya Allah diskon 15%. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan, dan alhamdulillah kita sudah ada di penghujung waktu ya teman-teman semua. Eh, Anda ucapkan terima kasih atas kehadirannya, mungkin di tengah kesibukannya, di tengah aktivitasnya gitu ya, di malam hari juga gitu. Anda ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya, dan sudah stay sampai di akhir acara ini. Anda ucapkan mohon maaf atas keterbatasan waktunya, atas keterbatasan hal-hal yang kurang dan lain sebagainya. Maka kita cukupkan agenda malam hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin terima kasih sekali lagi teman-teman atas waktunya, dan insya Allah mungkin bisa follow akun Instagram IOU. Jadi ketika nanti ada agenda-agenda open house ataupun agenda-agenda lainnya terkait IOU Festival dan lain sebagainya, atau open house spesial lainnya, mungkin insya Allah kita bisa bertemu di kesempatan lainnya. Mungkin Anda cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron semuanya. Assalamualaikum.